aku percaya padamu. Di minggu pertama, di bulan yang kedua, tahun yang luar biasa, kembali anak-anakmu di tempat ini datang menyatakan bakti mereka kepadamu, Bapa. Kami datang untuk menyatakan bakti kami. Kami datang untuk berbakti kepadamu, Bapa. Karena memang hanya Bapa sendiri, karena memang hanya Bapa lah pribadi yang layak kami agungkan, yang layak kami tinggikan, yang layak kami muliakan, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih untuk penyertaan Bapa, untuk perlindungan Bapa, pemeliharaan Bapa buat setiap kami anak-anakmu di tempat ini. Aku percaya Bapa. Seperti janjimu Bapa, Bapa tidak akan pernah meninggalkan kami. Bapa akan terus menyertai kami, bahkan sampai dalam Bapa yang maut sekalipun. Bapa akan terus menyertai kami sampai kesudahan alam ini. Sekarang berbicara buat kami, Bapa. Berbicara buat kami. Kami rindu mendengar suaramu. Kami rindu mengetahui isi hatimu, Bapa. Mari berbicara. Nyatakan isi hatimu buat kami, Bapa. Bapa, kami rindu mendengar suaramu. Berbicaralah kepada kami. Berbicaralah kepada kami, Bapa. Bapa, terima kasih, Bapa. Terima kasih, aku percaya. Nasihatmu, kata-katamu, isi hatimu akan menjadi penghiburan buat setiap kami, kekuatan buat setiap kami, untuk kami sanggup menjalani hidup kami di hari-hari di depan kami. Pakai aku, Bapa, pakai aku untuk menyatakan isi hatimu di dalam nama Yesus Masiah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yuk semua kita diberkati, katakan amin, amin, amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, puji Tuhan. Silakan duduk, saudara-saudara. Shalom, saudara. Ya, ini hari yang luar biasa. Sekali lagi yang saya mau katakan buat kita, hari-hari yang Bapak izinkan, hari-hari yang Bapak berikan kepada saudara dan saya adalah hari-hari yang sangat luar biasa. Katakan luar biasa, saudara-saudara. Nah, kemarin hari Sabtu, saudara-saudara, itu adalah kebaktian keempat, ya, kebaktian Sabat yang kita adakan. Dan luar biasa, saudara-saudara. Ya, saya mau katakan buat kita kebaktian Sabat bukan sekedar kebaktian. Itu hari Sabtu, saudara-saudara. Ya, jadi Sabat, saudara-saudara, adalah satu hari. Sabat adalah hari, nama yang diberikan oleh Bapa sendiri. Itu adalah satu-satunya nama yang diberikan untuk hari yang ketujuh. Ya, berbicara hari Sabat pasti akan bicara tentang apa namanya, hari-hari penciptaan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu angka-angka, saudara. Ya, angka 1 hari pertama, hari kedua, angka 2 itu adalah angka-angka yang dibuat oleh Bapa. Dan sampai pada hari yang ketujuh, Bapa namakan itu adalah hari Sabat. Waduh. Ya, dan hari Sabat itu ternyata jatuh pada hari Sabtu, saudara-saudara. Jatuh pada hari Sabtu. Ya, kenapa hari Sabtu? Banyak orang berpikir tadinya hari Minggu, tapi sejarah membuktikan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia bangkit pada hari Minggu, saudara-saudara. Dan kitab suci menyatakan pada hari pertama minggu itu. Jadi hari Minggu adalah hari pertama minggu, sehingga hari Sabtu adalah hari yang ketujuh, dan itulah Sabat. Di mana Bapak berhenti, dia rest, ya, dia rest, saudara-saudara. Wah, luar biasa, saudara-saudara. Saya mau katakan buat kita, saudara berbakti setiap hari itu luar biasa. Ya, itu yang memang diinginkan oleh Bapa kepada setiap kita. Tetapi yang saya mau katakan buat kita, saudara-saudara, jangan sampai kita abaikan ini, karena ternyata, saudara-saudara, ya, hari Sabat itu masuk di salah satu perintah Bapa.
Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ada banyak yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ternyata hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Ya, saudara-saudara. Jadi saya himbau saudara-saudara, ya, puji Tuhan saudara sudah datang di hari Minggu. Saudara bisa datang kebaktian pada hari Minggu. Tapi yang saya mau katakan buat kita, alangkah luar biasanya kalau saudara menyempatkan diri mengusahakan begitu rupa. Karena kalau saudara lihat, saya melihat saudara-saudara, saya melihat bahwa pemerintah sebetulnya badan-badan pendidikan, dunia pendidikan sudah memberi jalan loh bagi banyak kita. Ya, hari Sabtu itu jadi hari libur banyak kita. Mereka sebetulnya tanpa sadar sudah memahami apa yang sungguh-sungguh apa yang diberitakan oleh Bapa kepada kita. Ya, saudara-saudara, jadi alangkah luar biasanya kalau saudara ya berusaha untuk bisa berbakti di hari Sabat. Selain saudara berbakti, selain saudara kebaktian, saudara mengadakan kebaktian sama seperti hari Minggu seperti ini, ya. Tapi nilainya, lebihnya, saudara sudah melakukan salah satu perintah. Dan ketika sudah melakukan 4 perintah yang berkaitan dengan Bapa, yang berkaitan dengan Tuhan, saudara, maka 6 hukum yang lain, 6 perintah yang lain, ya, di bawah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, itu adalah hormatilah ibu bapamu. 4 hukum ini adalah yang berkaitan, yang berhubungan dengan Tuhan, dengan pencipta. Kalau saudara sudah menjalin hubungan begitu rupa dengan pencipta dengan jalan melakukan perintahnya, yang keempat ini saudara, menerima perintahnya, keempat perintah ini, maka 6 hukum yang berbicara hubungan sesama manusia. Saya baru sadar saudara, ya, sehebat apapun kita menjalin hubungan dengan sesama, kalau 4 ini belum kita lakukan, mentok saudara, mentok. Bahkan kemarin saya ngomong hubungan suami istri pun akan mentok saudara-saudara. Nanti saya akan kasih cuplikan kesaksian yang dialami oleh salah satu dari kita saudara-saudara, mentok, ya. Dan bahkan saudara-saudara, saudara nggak akan bisa maksimal melakukan perintah yang kelima aja, ya, hormatilah ibu bapamu. Saudara nggak akan bisa dengan maksimal melakukan itu kalau keempat perintah ini belum saudara terima dan belum saudara lakukan dalam hidup saudara. Kita akan gagal melakukan perintah-perintah ini. Jadi sebagai gembala saudara, sebagai bapak rohani saudara, saya mau katakan dan saya dorong saudara, ya, untuk berusaha, ya, hadir di dalam kebaktian hari Sabat. Karena selain saudara berbakti, saudara juga melakukan perintah Bapa. Saudara, nanti di dalam kesempatan saya akan sampaikan khotbah ini saudara, ya, karena hari Sabat itu ternyata, ya, Bapak berhenti setelah saudara-saudara, ya, setelah Bapak menciptakan saudara dan saya, menciptakan manusia. Bukan setelah hari ke-6. Kalau setelah hari ke-6 ya hari ke-7. Amin saudara. Setelah hari ke-6 hari ke-7. Ya, kenapa pada hari ke-7, hari Sabat itu Bapak berhenti rest setelah 6 hari? Karena pada hari ke-6 ternyata saudara-saudara, hari ke-6 yang Dia ciptakan saudara adalah saudara dan saya. Adalah saudara dan saya. Ya, ketika Dia sudah menciptakan saudara dan saya pada hari ke-6, menciptakan manusia, menciptakan saudara dan saya. Siapa saudara dan saya di mata Bapa? Ya, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait kudus, bait Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Waduh, kalau saudara ngerti, saudara-saudara, nanti saya akan sampaikan. Ketika Dia sudah punya tempat kediaman di dalam dunia, ya, di dalam saudara dan saya, maka Dia putuskan, aku mau istirahat, aku mau rest, aku mau berhenti, dan berdiam di dalam diri saudara dan saya. Dan ketika Dia ciptakan manusia, saudara-saudara, Kitab Suci menceritakan Dia menghembuskan nafas hidup. Siapa yang dihembuskan?
Apa yang dihembuskan, saudara? Ya, kita tahunya nafas hidup. Kita tahunya tadi kemarin saya sudah sampaikan. Memang Roh Kudus selama ini kita pahami. Tapi itu adalah Roh Yahweh sendiri. Itu adalah Bapa sendiri yang berkenan tinggal di dalam saudara dan saya. Wah, powerful. Ya, dalam kesempatan yang akan datang saya akan sampaikan ini, dan yang luar biasa, saudara. Di dalam setiap kebaktian hari Sabat itu banyak hal-hal yang baru yang disingkapkan, ya. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan buat saudara berkenan dengan kebaktian Sabat hari Sabtu, dan saya percaya itu akan menjadi pusat ibadah, pusat kebaktian, ya, di mana anak-anak Tuhan minimal di Kota Bekasi akan berbakti pada hari Sabat, menggenapi perintah Bapa yang diberikan kepada kita semua, saudara-saudara. Ya, nah, nggak usah tegang, saudara-saudara. Ya, hari ini, saudara-saudara kita keturunan Chinese sedang mempersiapkan diri untuk merayakan hari apa, saudara? Imlek. Tadi saya pakai baju merah, teman-teman mau Imlek kan ya, suka baju merah, sedang baju merah. Dan memang, saudara, tahun yang lalu bahkan ya, ketika berkenan dengan Imlek, yuk seragamnya merah gitu loh. Ya. Nah, tapi yang saya mau sampaikan buat kita, saudara-saudara, di hari tahun baru Cina, saudara-saudara, saya nggak tahu apakah kiblatnya ke Tiongkok, saudara-saudara. Tapi ternyata tahun baru Cina ini, saudara-saudara, berkaitan dengan agama, dengan spirit, dengan spiritual, dengan rohani, saudara-saudara. Karena setiap kali hari raya tahun baru, saudara-saudara, wihara-wihara itu dihiasi. Ya, semua fokusnya kepada wihara. Ya, itu saya hormati, luar biasa, saudara-saudara. Ya, orang-orang yang beragama Buddha, saudara, bagaimanapun akhirnya, bagaimanapun ternyata, saudara, mereka tetap melakukan, menghormati dan bahkan melakukan hari raya yang berhubung tahun baru yang berkaitan dengan iman percaya mereka. Ya, kita sudah sama-sama merayakan tahun baru tanggal 1 Januari. Ya, orang Muslim 1 Muharram ya. Ya, orang Cina Imlek. Tapi orang Kristen yang berkata, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan satu-satunya, Juru Selamat manusia. Saudara-saudara, tapi nggak pernah merenungkan dan merayakan, mengerti bahkan, saudara, ya, hari raya tahun baru yang berkaitan dengan akar iman kita. Ya, saya percaya di akhir zaman ini, saudara, Tuhan kan bawa saudara supaya tidak ada satu hal pun yang terlewatkan. Saudara dan saya kita fahami dan akhirnya tidak terlewatkan untuk kita lakukan, saudara-saudara. Tidak ada celah sedikit pun dari Bapa melihat saudara dan saya tidak melakukan perintah-perintahnya. Karena mengerikan, saya mau katakan begitu loh, saudara-saudara. Yesus sendiri berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Camkan ini baik-baik, saudara-saudara. Yang menyebut Yesus sebagai Tuhan hanya orang-orang saudara-saudara kita, orang-orang yang seiman dengan kita. Orang Muslim nggak mungkin, orang Buddha nggak mungkin, orang yang menamakan diri orang Kristen. Ya, kalau mau lebih tepat lagi, Nasrani, lebih tepat lagi Mesianik. Kenapa Kristen? Karena pengikut Kristus. Ya, kenapa disebut Nasrani? Pengikut Juru Selamat dari Nazaret. Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Nasrani pengikut orang Nazaret. Yesus dari Nazaret. Mesianik siapa? Pengikut Mesias. Mesianik. Ya, kayaknya lebih tepat memang seperti itu. Tahun 90-an Pak Timotius Arifin ngomong, kita bukan orang Kristen, saudara. Kaget saya. Kita orang Nasrani. Ya udah.
terima aja saudara. Saya pikir dia ngerti gitu, mudah-mudahan ngerti. Tapi sekarang saya ngerti, ya. Kenapa Kristen, kenapa Nasrani, kenapa Mesiani. Oh, ternyata luar biasa. Ini perjalanan rohani, saudara-saudara. Dari Kristen jadi Nasrani, itu identitas, ya, saudara-saudara. Nah, sampai di mana tuh tadi itu ya? Ya, saudara-saudara, yuk kita berusaha untuk bagaimana menerima dan melakukan. Ya, orang-orang Chinese merayakan Imlek dan tahun baru buat mereka sekarang tahun apa, saudara? Tahun apa? Coba lu, saudara-saudara. Coba saudara dan saya kita renungkan. Tema-tema yang dicanangkan, saya tidak sedang mendiskreditkan, tapi ini sesuatu yang bukan rahasia, saudara. Saya mau sampaikan ini supaya saudara itu melek. Artinya begini, betapa tema-tema yang Bapak sediakan dan janjikan buat saudara itu dahsyat dan luar biasa. Halo saudara, amin saudara. Tahun apa tahun baru Imlek ini? Monyet, saudara. Coba dong saudara renungkan, saudara renungkan, ya. Dan saya melihat ternyata masih banyak aja, karena budaya mungkin katanya, karena adat orang-orang Chinese yang sudah di dalam Tuhan sekalipun ternyata dengan gampang seperti itu. Sementara nggak apa-apa, saudara, untuk menghormati nggak apa-apa. Tapi alangkah afdolnya kalau saudara tidak mengabaikan justru yang esensi dalam perjalanan rohani saudara dan saya. Halo saudara, besok saya kumpul kakak adik, tadinya mau di rumah saya tapi karena nggak ada pembantu saudara, di rumah kakak saya. Nggak apa-apa, itu kita gunakan untuk saling jalin hubungan saudara bersaudara. Saudara paham, saudara? Nah, kalau tema-tema yang berkaitan dengan perjalanan rohani, ya, dari tahun baru, saudara-saudara kita dari Chinese, seperti itu, tahun monyet api, kemarin tahun anjing, besok tahun tikus, ada tahun gajah gak ya? Nah, yang lebih mentereng lagi gitu loh saudara, tahun anjing, ya. Tapi yang Bapak sediakan buat saudara dan saya, sekarang kita sedang ada di tahun 5776, tahun Ayin Wow, tahun Yobel, saudara-saudara, tahun pembebasan. Amin. Saudara, semakin hari Tuhan semakin memperjelas. Ya, buka hati, saudara-saudara, buka hati. Semakin hari disingkapkan, semakin hari semakin dibukakan oleh Tuhan. Hal-hal yang luar biasa yang Bapak sediakan buat saudara dan saya. Ya, ini saja yang saya mau menjadi perenungan buat saudara dan saya. Betapa saudara dan saya kita sudah ada di rel yang benar. Amin. Kita sudah ada di jalur yang benar, saudara-saudara. Dan terus tingkatkan kebenaran manusia kita apa sih, saudara-saudara? Ya, padahal Bapa ingin membawa saudara dan saya dalam kebenaran yang esensi. Ya, jadi Dia tuntun kita terus, saudara-saudara. Diajar kita. Bangsa Israel keluar dari Mesir di padang gurun, diajar, belum masuk ke tanah perjanjian. Nah, ini sebentar saya akan khotbah tentang satu tokoh. Kemarin kita sudah belajar dari Nuh, ya, bagaimana Nuh dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan, ya, orang-orang sejaman Nuh dari hukuman yang akan Tuhan jatuhkan atas bumi. Jangan kata-kata saya. Tuhan memilih Nuh, memakai Nuh untuk membebaskan, melepaskan
menyelamatkan orang-orang sejaman Nuh dari hukuman yang Tuhan mau jatuhkan atas bumi. Dan sayang, cuma 8 orang yang selamat, saudara-saudara. Itu bukan cerita dongeng, itu realitas. Dan kitab suci berkata, Yesus sendiri berkata, seperti halnya pada zaman Nuh, demikian juga kelak halnya pada kedatangan anak manusia pada akhir zaman. Saudara, kita sedang ada di akhir zaman, saudara. Ya, Tuhan akan pilih hamba-hambanya untuk dipakai membawa orang masuk dalam rencananya yang mulia, masuk ke tanah perjanjian. Ya, demikian juga dengan Abraham. Tuhan pilih Abraham, ya, untuk membebaskan orang yang ada di Sodom dan Gomora dari hukuman yang Tuhan mau jatuhkan terhadap Sodom dan Gomora. Pada zaman Nuh cuma 8 orang. Ya, saudara-saudara, di zaman Abraham ketika Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora, penduduk Sodom dan Gomora taruhlah 10 juta, saudara-saudara. Cuma 4 orang, saudara-saudara. Cuma 4 orang atau 10.000, cuma 4 orang, itu pun isi galon menoleh ke belakang jadi tiang garam. Cuma 3 orang yang selamat. Coba yuk, ini contoh-contoh, ini warning dari Tuhan untuk saudara dan saya. Kita renungkan bahwa keselamatan itu gratis memang, tapi mahal, saudara-saudara. Bukan barang murahan. Nah, sekarang saudara-saudara, kita akan belajar dari satu tokoh, yaitu Musa. Seperti yang saya sudah sampaikan kepada saudara sebagai cuplikannya, saudara. Ketika Musa dipilih oleh Tuhan, maka Tuhan memerintahkan Musa, memberi tugas kepada Musa. Ini selalu pesan-pesan Tuhan, perintah-perintah Tuhan, ada perintah-perintah yang sepertinya nggak masuk akal. Saudara renungkan dan pahami gaya dari Tuhan kita, Bapa kita, pola dan gaya Tuhan saudara dan saya ketika dia mau melakukan sesuatu. Ya, dia selalu yang nomena, saudara-saudara, yang unik, yang tidak seperti yang dibayangkan. Kepada Nuh diperintahkan untuk buat batra, karena Tuhan akan menghukum bumi dengan air bah. Dan dibuatlah batra di atas gunung. Aneh kan, saudara-saudara? Aneh. Kepada Abraham, Tuhan uji Abraham dengan meminta Ishak untuk dipersembahkan. Aneh kan? Itu super aneh, saudara-saudara. Kalau zaman sekarang orang berkata, saya disuruh Tuhan untuk mempersembahkan anak tunggal saya yang saya minta dari Tuhan sendiri, ya, waduh, orang berkata tentang saya mungkin sesatnya luar biasa, saudara-saudara. Gak mungkin ada orang yang mau kebaktian di sini lagi. Pak Budi sudah ngajarin sesuatu yang sesat. Yuk kita renungkan, yuk kita renungkan. Saya mau kasih tahu buat saudara, pertetapkan hatimu, jangan goyah. Ya, karena hari-hari ini Bapak sedang menyampaikan kebenaran-kebenaran yang esensi buat saudara dan saya, supaya saudara dan saya jangan sampai kecewa. Kita menyangka jalan kita lurus. Ada orang menyangka jalannya lurus, tapi pada ujungnya menuju maut. Ini bicara tentang apa, saudara-saudara? Ini bicara tentang apa? Ya, saudara renungkan. Yuk kita jadi pengikut-pengikut Tuhan, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh merenungkan dan mengaplikasikan, melakukannya dalam hidup kita. Dan yang luar biasa, setelah kenal Bapak Yahweh, itu semua dibukakan, gampang difahami ternyata. Yang dulu susah difahami, sekarang begitu disingkapkan, dibukakan dan dibukakan. Luar biasa, saudara. Ya. Musa disuruh Tuhan untuk menghadap Firaun dan katakan kepada Firaun, biarkanlah Israel
bebaskan bangsa Israel supaya mereka beribadah kepadaku. Saya sudah sampaikan kepada saudara-saudara selama 430 tahun. 430 tahun. Bangsa Israel di Mesir itu bukannya tidak beribadah, saudara-saudara. Selama 430 tahun mereka beribadah dengan pola Mesir dan menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh bangsa Mesir. Tetapi pada satu saat, saudara-saudara, kenapa nggak dari dulu-dulu? Saya nggak mau bertanya-tanya, berargumentasi soal-soal yang seperti itu, saudara-saudara. Ada banyak pertanyaan, kalau memang itu nama Tuhan kita, kok nggak dulu-dulu aja? Kita, ya, jangan mengambil hak absolut dari Bapa. Dia tahu waktu yang terbaik. Kepada Daniel pun, Daniel sembunyikan firman ini sampai pada akhir zaman. Kenapa sih? Karena kalau kamu, saudara dan saya dikasih tahu awalnya pun, saudara-saudara, ketika memang waktunya belum tiba, saudara kan orang anget-angetnya di awal, di tengah jalan aja udah lemas lagi. Ya, saya nggak mau berargumentasi tentang yang seperti itu, saudara-saudara. Segala sesuatu indah pada waktunya. Amin, saudara. Setelah 430 tahun mereka di Mesir. Apa itu Mesir? Dulu kita berpikir itu adalah gambaran dunia. Memang dunia. Ya, siapa itu para penguasa dunia? Siapa gambaran dari iblis? Wah, tapi saya mau sampaikan itu memang, saudara-saudara, keberadaan Israel di Mesir adalah gambaran kekristenan yang ada. Itu tahap awal kekristenan yang ada. Berabad-abad orang Kristen beribadah dengan pola Yunani. Ya, saudara-saudara. Dan yang luar biasa yang saya mau sampaikan buat kita, ini saudara-saudara, ya, ini yang harus saudara dan saya kita pelajari. Buka bersama saya Keluaran pasal yang keempat, saudara-saudara. Keluaran pasal yang keempat. Keluaran pasal yang keempat ayat 22. Ini perintah yang diberikan oleh Bapa kepada Musa. Ayat 22 berkata begini, saudara-saudara, maka engkau, Musa, harus berkata kepada Firaun. Apa, saudara-saudara? Beginilah firman Yahweh, Israel ialah siapa, saudara? Anakku, anakku yang sulung. Saya baru dapat pemahaman pengertian beberapa waktu yang lalu. Selama saya membaca kitab suci, saya pikir nggak ada sesuatu yang istimewa. Tapi baru kemarin, kenapa? Di saat Tuhan mau membebaskan, di saat Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel, maka perintah yang diberikan oleh Bapa kepada Musa, katakanlah kepada Firaun, Israel ialah anakku. Saudara, sepanjang perjalanan kehidupan siapa sih Israel, saudara-saudara? Israel adalah nama Yakub. Ketika dia bergumul sama Tuhan, saudara-saudara, dia menang. Luar biasa kan? Dia bilang, aku gak akan lepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Akhirnya ketika ditanya oleh Tuhan, siapa namamu? Yakub. Mulai hari ini namamu tidak lagi disebut Yakub, melainkan Israel. Karena engkau telah bergumul dengan Tuhan dan manusia dan engkau menang. Luar biasa, saudara-saudara. Ya. Kepada Yakub, Bapa tidak mempertegas bahwa engkau akan menjadi anakku, enggak, saudara-saudara. Jadi ketika Musa diperintahkan
untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Saudara-saudara, Tuhan berkata kepada Musa, katakan, Israel adalah anakku. Selama ini Bapa menyebut Israel dengan sebutan, dengan predikat umatku. Bahkan sebetulnya Israel masih menjadi nama pribadi Yakub. Saudara-saudara, itu yang ternyata, saudara-saudara, identitas, status yang dinyatakan oleh Bapa ketika dia menyuruh Musa untuk melepas, untuk meminta kepada Firaun melepaskan dan membebaskan bangsa Israel. Saya harap dengan poin ini saudara nangkap sesuatu. Sederhana, sederhana. Tapi saya harap saudara dan saya kita menangkap sesuatu. Buat saudara dan saya sekarang sepertinya sudah bukan hal yang istimewa. Betul, saudara-saudara. Kita sudah tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Amin, saudara-saudara. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Status saudara dan saya, ya, di dalam Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan. Saudara bersuka cita untuk itu, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Tetapi yang saya mau sampaikan kepada kita, Bapak ingin ada satu hubungan yang lebih jelas lagi antara saudara dan saya dengan Bapa di sorga. Saudara, hubungan antara Bapa dan anak adalah hubungan yang tidak pernah bisa dipisahkan. Posisi Bapa, posisi anak tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Amin, saudara. Saya harap saudara buka hati. Saudara mau suatu saat anak saudara, ya, yang saudara sudah besarkan begitu rupa, tiba-tiba tidak lagi menganggap saudara sebagai bapaknya. Halo, ayo kita jujur yuk dengan hidup kita. Kita didik, kita rawat, kita biayai, kita apapun kita lakukan buat anak. Ada hubungan spesial. Itulah sebabnya ketika Bapak ingin menyelamatkan Israel, kata-kata yang dia perintahkan kepada Musa, sampaikan, Israel adalah anakku. Halo saudara, untuk anak, Bapak rela melakukan apapun, ya, dalam bahaya sekalipun, Bapak rela menggantikan. Ya, waktu Mirna memang di kamar jenazah, saudara-saudara, ya, papanya datang,